Ketemu lagi dengan Teater Lingkar Semarang. Kesempatan kali ini, Teater Lingkar bersama dengan Gedung Raja Wali Semarang Cultural Center sengaja mengadakan pentas streaming dengan lakon Orang Kasar. Pementasan kami kali ini didukung oleh Batik Dayul, Wicaksono Advertising, Polsgreen Chemical Industry. Pada kesempatan ini, lakon Orang Kasar kali ini, kami dari Teater Lingkar Semarang menawarkan konsep bagaimana kita menggarap setting yang kita padukan antara realis dan non-realis. Harapan kami adalah jangan sampai sebuah kelompok teater itu tidak pentas hanya karena kesulitan mengadakan setting panggung. Kemudian persoalan kostum pemain atau sarana penunjang lain. Bagi kami, sebuah kelompok teater yang paling penting itu adalah keaktorannya, aktornya. Bagaimana sang aktor itu bisa menyampaikan jiwa sukma peran di dalam naskah. Bagaimana dia bisa mentransfer emosional sukma peran yang ada di dalam naskah pada tokoh yang dimainkan. Jadi, harapan kami jangan sampai sebuah kelompok teater tidak pentas hanya karena tidak bisa mewujudkan sarana-sarana pendukung. Bukan berarti Teater Lingkar ini tidak setuju dengan konsep-konsep yang tertata rapi, artinya dengan setting yang sesuai naskah, kostum sesuai naskah. Kami tidak menentang itu. Kali ini kami sengaja menghadirkan pilihan. Anda boleh memilih sekian banyak pilihan kita. Sekali lagi, ketemu dengan Teater Lingkar, kali ini dengan Orang Kasar, dan mohon maaf apabila dalam pementasan nanti ada yang tidak berkenan di hati saudara-saudaraku semuanya. Inilah Orang Kasar, Teater Lingkar Semarang.
yang sudah itu ya sudah tonya. Ya. Move on gitu loh ya. Move on. Nya. Nyonya itu sudah lama tidak berinteraksi dengan para tetangga loh. Nyonya juga sudah lama toh tidak menerima tamu. Hidup Nyonya itu sudah seperti laba-laba. Bahkan Nyonya sudah tidak mau lagi melihat dan menikmati semburat matahari. Baju-baju Nyonya, gaun-gaun Nyonya yang menumpuk di almari itu sudah banyak yang dikrikiti tikusnya. Nyonya sih sejak meninggalnya Tuan Murtopo sudah tidak mau lagi menghadiri undangan-undangan pesta dari para tetangga. Padahalnya orang-orang di sekitar sini itu baik-baik loh Nya. Buktinya setiap malam minggu mereka sering menggelar pertemuannya. Ada yang nyanyi, ada yang joget, ada yang pencak, dan ada yang main tayubnya. Dagduk, blakduk, blak, dah. Lamun lagi. Nyonya. Nyonya itu masih muda dan cantik loh. Seandainya saja Nyonya mau memberikan kesempatan kepada para lelaki untuk bisa menikmati dan memiliki kecantikan Nyonya itu. Saya jamin pasti pada kemproyok. Tapi Nyonya harus tahu bahwa kecantikan itu ada batasnya Nya. Akan lain halnya kalau Nyonya baru sadar dan memberi kesempatan itu 10 tahun lagi. Yo telat tonya, selaki shot. Saya minta jangan bicara lagi soal itu. Pak Darmo kan tahu, sejak kematian suami saya, hidup ini tidak ada artinya lagi bagi saya. Pak Darmo kira saya ini hidup. Itu hanya tampak dari luarnya saja. Mengerti Pak Darmo? Dan semoga saja arwahnya yang telah pergi dapat melihat betapa saya masih sangat mencintainya. Meski ini bukan pula rahasia bagimu. Suamiku sering kejam, tidak jujur, dan tidak setia. Tapi saya toh akan tetap setia kepadanya. Nyonya, apa faedahnya Nyonya berkata-kata seperti itu? Apa tidak lebih baik Nyonya menyuruh orang-orang di kandang untuk menyiapkan kuda-kuda kesayangan Tuan Murtopo itu loh Nya? Si Paing atau si Kliwon misalnya. Kliwon? Ya. Agar mereka disiapkan di depan pedati, kemudian Nyonya pergi keliling-keliling kebun. Menikmati udara yang sejuk, pemandangan yang indahnya. Bagaimana? Si Kliwon? Suamiku sangat menyukai kuda itu. Dia selalu mengendarainya saat mengunjungi perkebunan kami. Bahkan dia juga mengendarainya hingga ke Gunung Bromo. Suamiku sangat gagah saat mengendarai kuda. Betapa gagahnya ketika ia menarik tali kekang kuda dan tangannya yang perkasa. Pak Darmo, Ya, Nya. tolong si Kliwon diberi rumput 2 kali lipat hari ini. Oh siapnya, siapnya. Kula nuwun. Punten. Ada orang tidak? Siapa itu? Saya tidak tahunya. Saya tidak mau terima tamu. Oh baiknya, saya lihat dulunya. Halo, Oh sebentar. Oh ada apa Tuan? saya mau bertemu Nyonya Murtopo. Oh Nyonya Murtopo sedang sakit Tuan. Ah, sakit? Dia tidak bisa menerima tamu. Ah, alasan kamu ya? Mikir. Aduh Ya. Tuan. Loh, Tuan mau kemana?
betapa aku masih sangat mencintaimu. Cintaku hanya mati jika aku mati pula. Aku adalah seorang istri yang mengurung dirinya sendiri. Sementara kau begitu tega. Kau simpan surat-surat cinta dari perempuan-perempuan lain. Dan kau selalu mengajakku bertengkar dan meninggalkanku berbulan-bulan lamanya. Nyonya, ada orang yang mau bertemu dengan Nyonya. Katanya penting sekali, Nya. Sudah Bapak bilang bahwa saya tidak mau terima tamu. Sudahnya, tapi orangnya tidak mau mendengarnya. Sudah Bapak katakan bahwa sejak kematian suami saya tidak mau terima tamu siapapun. Sudah persis saya katakan seperti itunya, tapi orangnya tidak mau mendengar. Gualanya minta ampunnya, kepala saya saja diketoknya. Dan sekarang orangnya malah memaksa lewat pintu belakangnya. Baiklah, suruh dia masuk. Baiknya. Aduh. Orang tidak tahu adat, tidak tahu guna. Apa pula yang dia kehendaki dari saya? Saya seharusnya sudah tenang dan masuk biara. Kau memang cerewet. Aduh. Gua blok. Ininya orangnya, gualanya. Tolong. Aduh. Galak banget. Nyonya. Saya merasa terhormat untuk memperkenalkan diri saya. Mayor Laskar Rakyat di zaman revolusi sudah pensiun. Dan sekarang menjadi pengusaha perkebunan. Adapun nama saya Nyonya, cukup enak didengar dan cukup populer. Ya. Baitul Bilal. Berhubung besok saya harus membayar bunga dan ada urusan yang luar biasa mendesaknya, maka sekarang saya datang kemari untuk bertemu dengan Nyonya. Tuan mau apa? Almarhum suami Nyonya, di mana saya merasa beruntung dulu pernah berkenalan. Setelah meninggalkan 2 buah bon kepada saya, yang jumlahnya itu 9.999.000 rupiah. Berhubung besok saya harus bayar bunga kepada bank, harap Nyonya membayar hutang itu kepada saya hari ini. 9 juta, Ya. 999.000 Rupiah. Suami saya ngebon apa saja kepada Tuan? Oh, macam-macam Nyonya. Izinkan saya duduk. Silakan. Saya terlebih dahulu harus mengecek buku catatan saya. Karena begitu banyak orang hutang pada saya, jadi maaf saya lupa. Ya. Mana ya? Ini dia. Ada beras, kacang, minyak tanah, seperangkat wayang dan gamelan, dan juga rumput untuk kuda-kudanya. Rumput? Yes. Pak Darmo, Iya, Nya. bilang sama orang-orang, si Kliwon harus diberi rumput 2 kali lipat hari ini. Oh, baiknya, baik. Kalau memang Mas Topo berhutang, tentu saja saya akan membayarnya. Tapi sayang, hari ini saya tidak punya uang kontan. Besok bendahara saya akan kembali dari kota dan besok lusa Tuan akan menerima uang Tuan kembali. Hari ini sangat menyesal. Saya tidak dapat memenuhi permintaan Tuan. Dan karena baru genap 40 hari suami saya meninggal dunia, maka saya tak mau membicarakan masalah uang. Dan saya pun sangat bernafsu untuk bunuh diri Nyonya apabila besok saya tak mampu bayar bunga kepada bank. Mereka akan menyita perkebunan saya. Besok lusa Tuan akan menerima uang itu. Saya tidak butuh besok lusa, tapi sekarang, hari ini. Hari ini sungguh menyesal.
Tidak dapat, Tuan. Saya tidak dapat menunggu sampai besok, Nyonya. Tunggulah sampai besok lusa. Tuan akan menerima uang Tuan kembali. Jadi Nyonya tidak bisa membayar? Tidak bisa. Itu kata-kata Nyonya yang terakhir? Yang terakhir. Sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Terima kasih. Dia berusaha mengharap saya untuk menahan diri. Petugas pajak di jalan tadi bertanya kepada saya, kenapa saya ini terlalu khawatir? Saya besok harus bayar bunga kepada bank bukan? Sehingga saya ini merasa terjerat leher saya. Sejak kemarin pagi, saya sudah keluar dari rumah mulai dari subuh. Kesana kemari menagih hutang. Kalau di antara mereka ada satu saja yang mau membayar hutangnya, lumayan. Tapi tidak. Padahal saya telah berusaha dengan keras. Setan pun telah menyaksikan bagaimana saya ini tidur di penginapan yang terkutuk. Dengan 4 dinding tembok yang sempit dan balai-balai yang beraroma amis. Dan sekarang saya berharap Nyonya ini mau membayar. Tapi dia bilang tidak bernafsu. Bagaimana saya tidak khawatir kalau begini, Nyonya? Saya sudah cukup menjelaskannya kepada Tuan. Besok bendahara saya akan kembali dari kota dan besok lusa Tuan akan menerima uang Tuan kembali. Nyonya, saya datang kemari tidak butuh dengan bendahara Nyonya. Saya datang ke sini untuk bertemu dengan Nyonya. Demi setan, saya tidak butuh dengan bendahara Nyonya. Demi setan. Oh, maafkan bahasa kasar saya ini, Nyonya. Sesungguhnya Tuan, saya tidak biasa dengan bahasa kasar dan tingkah laku kasar seperti ini. Dan saya sungguh tidak bernafsu membicarakan masalah ini lagi. Nyonya! 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 Tidak bernafsu. Dan baru 40 hari suaminya meninggal dunia. Mati begitu saja dan bendaharanya pergi entah kemana. Semoga dia ditelan setan. Sekarang coba katakan pada saya, apa yang dapat saya lakukan kalau sudah begini? Apakah saya mesti lari dari penagih hutang itu dengan helikopter? Oh, atau saya mesti menubrukkan kepala saya ini ke tembok batu itu? Wah, saya jadi bingung. Sewaktu saya menagih hutang kepada saudara brojol, dia pakai taktik lari terbirit-birit dan Majid pura-pura sakit. Sekarang wanita ini dengan baju berkabung, dia bilang tidak bernafsu. Oh, betapa hebat marah saya. Mungkinkah saya terlalu lembut hati kepada mereka? Terlalu ramah, terlalu sopan santun kepada mereka. Saya tidak dapat membiarkan ini semua terjadi. Saya akan tetap di sini dan tidak akan beranjak dari sini sampai kembalinya uang saya. Nafas jadi sesak, tenggorokan kering, kepala pusing. Mandor, Pak Mandor, Ya, sini. sebentar Tuan. Ada apa? Sini. Ada apa toh Tuan? Sini. Ada apa toh? Ya Allah. Buatkan saya es jeruk. Oh, haus toh. Ya, Manis atau kecut? kecut.
Di gelas besar atau kecil, Tuan? Alah, cepet ah. Iya, Cepat. Iya, iya, iya. Baik, Mbak Min. Monggo, Sisa. Wow. Wah. Wih. Dia tidak punya uang setalen pun dalam dompetnya. Logika macam apa ini? Logika perempuan. Itulah sebabnya saya ini benci setengah mati berbicara dengan perempuan. Lebih baik saya ini duduk di atas kotak dinamit daripada harus berbicara dengan perempuan. Hati saya sudah menjadi beku melihat makhluk romantis seperti dia. Dari jauh saja sudah membuat betis saya ini menjadi kram. Tuan, Apa? Nyonya tidak bisa menjumpai tamu. Beliau sedang sakit. Sakit? Sakit, Tuan. Sakit? Sakit, maka Tuan pergi saja dari sini. Minggat? Loh, ya apa? Minggat! Astagfirullah. Hei! Dia tidak bisa menjumpai tamu karena sakit. Baik, baik. Saya pun tak akan bicara. Wah. Wow. Iya. Titiang kala ludra Mas Pati Raja Dewaku ya jagat selikur dina. Yam tilam prajewatan nang brul nang dungkung mbek meong tenggelung senguk wok ketekur Nyonya, kalau kau sakit seminggu, aku akan tetap di sini seminggu. Ya. Kalau kau sakit setahun, aku akan tetap di sini setahun. Seluruh isi neraka akan menjadi saksi sampai kembalinya uang saya. Kau tidak bisa memberdayai aku dengan duka citamu itu. Wah. Aku sudah tidak heran lagi dengan alis mata yang bagus, bibir yang mungil. Alah, persetan dengan semua itu. Nyonya. Wah, berat juga ini ya. Hei, Ali, lepaskan kuda itu ya. Kita tidak akan buru-buru pulang. Ya, dan bilang sama orang di kandang, suruh beri rumput 2 kali lipat. 2 kali lipat, ya. Itu kuda yang kiri kok rewel lagi. Loh, jangan dipukul. Goblok, jangan dipukul. Itu kuda betina. Kuda betina. Dibelai yang lembut. Belai, ya.
Nah, begitu. Wah. Uh. Jahanam. Panasnya bukan main. Wah. Saya masih haus. Mador. Pak Mador, Ya Tuan, kemari. sebentar. Ada apa Tuan? Loh. Nah, Oh, tambah Tuan. ya. Ya sebentar ya Tuan, Bentar. tak naruh wayang dulu. Pinjam. Sini. Loh, ini barang mahal loh Mas. Aku juga tahu. Hati-hati loh Tuan, nanti kalau rusak ganti loh. Begini, aku itu juga bisa main wayang. Wah, masa main wayang itu susah loh Tuan, jangan sembarangan. Bapakku dulu itu penanggap wayang kulit. Apa? Jadi aku sering lihat dalang. Masa? Nggak percaya Nah, kamu? coba mainkan. Oke. Jadi, Ya, tapi suluk dulu toh Tuan. suluk. Suluk. Odo-odo ya. Oke. Ya. Katri kumulung mangrempak ing wadya. Bisa tenan nih. Kurdo kuroreh kagiri-giri. Ronanggono gawe kelar. Resang mohoyoki. Yet ya. Dan wah, astagfirullah. Wah, keren Tuan mainnya. Wah, hebat tenan. Sudah, ambilkan minum. Ya, sebentar Tuan. Cepat. Ya. Keren nih. Bentar. Wah, mainnya keren banget ya. Gagalnya sudah kenyataan. Jerami mengkotori pakaian. Sepatu berdebu. Belum mandi, belum sisiran. Barangkali nyonya itu mengira saya ini garong, ya kan? Hah? Kucing garong. Ew. Ya apa boleh buat, orang saya ini bukan seorang tamu, saya hanya seorang penagih hutang. Dan tidak ada pakaian khusus untuk seorang penagih hutang, iya kan? Tuan kelihatannya bebas sekali ya di rumah ini. Bisa ketawa ke TV. Hahaha, hihihi. Saya enak dewe. Ulang. Enggak Tuan, enggak. Berani ya? Enggak berani Tuan. Berani kamu? Ampun. Kurang ngajar. Sudah mulai berani dia Tuan. sama saya. Selama hidup saya yang sepi ini, saya tidak biasa mendengar orang berteriak-teriak dan saya sungguh tidak tahan untuk mendengarnya. Saya minta Tuan jangan mengganggu kedamaian saya ini. Saya minta Nyonya membayar uang saya dan saya akan pergi. Tadi sudah saya katakan dengan jelas dan dengan bahasa Indonesia yang baik pula bahwa saya tidak punya uang kontan. Tunggulah sampai besok lusa. Dan saya pun telah mengatakannya kepada Nyonya dengan bahasa Indonesia yang baik pula. Saya butuh uang hari ini dan bukan besok lusa. Tapi saya tak bisa membayar Tuan hari ini. Jadi Nyonya tidak bisa bayar? Tidak bisa. Kalau Nyonya baru bayar besok lusa, saya akan tetap di sini sampai lusa. Sekarang saya tanya pada Nyonya, besok saya harus bayar bunga kepada bank bukan? Apakah Nyonya ini mengira saya berolok-olok? Tuan jangan menjerit.
Ini bukan kandang kuda. Saya tak bicara tentang kandang kuda. Saya hanya bertanya, besok saya harus bayar bunga kepada bank bukan? Tuan tak tahu bagaimana bicara dengan seorang perempuan. Tentu saja saya tahu. Tidak, Tuan tidak tahu. Tuan orang kampung. Seorang tuan yang terhormat tidak akan berkata seperti itu pada seorang perempuan. Hebat betul wanita ini. Atau Nyonya mau saya bicara dengan bahasa Inggris? Itu sama sekali tidak lucu. Itu biadab namanya. Itu sama sekali tidak lucu. Itu biadab namanya. Nyonya. Nyonya Murtopo yang terhormat. Seumur hidup saya ini lebih sering berjumpa dengan wanita daripada melihat burung gereja. Sudah 3 kali saya berkorban gara-gara wanita. 12 wanita telah saya tinggalkan, 15 wanita meninggalkan saya. Memang dulu pada suatu masa saya pernah bercinta dengan bahasa yang bermadu. Membungkuk-bungkuk dengan bahasa yang lembut. Tuhan, oh Tuhan, hamba-Mu yang patuh ini sekarang tidak bisa ditarik ke sana kemari seperti keledai yang tolol. Kemudian tentang alis mata yang bagus, bulu mata yang lentik, tik, tik, dan bibir yang mungil. Aku sudah tidak peduli lagi dengan semua itu, Nyonya. Dan aku juga tidak mau membayar dengan uang sepeser pun untuk semua itu. Nyonya. Saya ini ngomong begini bukan kepada siapa sekarang ini saya bicara, ya kan? Jadi saya harap Nyonya itu jangan besar kepala dulu. Oke? Kalau ada seorang lelaki yang membayangkan seolah-olah di hadapannya itu ada sesosok wanita. Ia menganggap kalau wanita itu adalah makhluk yang paling suci. Dan begitu hebatnya ketika ia tersentuh oleh nafas makhluk itu, seolah-olah ia tenggelam ke dalam lautan bak yang mempesona. Tapi di balik itu semua, jiwanya adalah buaya. Ya, buaya. Ya, dan yang lebih buruk lagi, buaya itu menganggap dirinya adalah makhluk yang paling romantis. Dan memonopoli makhluk yang menggairahkan. Biarlah setan menggantung diriku jungkir balik apabila ada wanita yang pantas untuk dicinta. Wanita itu kalau sudah jatuh cinta, bisanya hanya mengadu, mengeluh, meneteskan air mata. Tapi kalau laki-laki itu sudah berkorban, dia berusaha menarik para lelaki seperti kerbau yang tolol. Dan Nyonya mempunyai nasib yang malang karena Nyonya terlahir sebagai seorang perempuan. Ya, Nyonya. Apakah seumur hidup Nyonya ini pernah melihat wanita yang betul-betul jujur dalam bercinta? Oh, tentu saja tidak pernah, bukan? Kecuali ia adalah wanita tua dan buruk muka. Dan barangkali lebih gampang mencari seekor burung gagak berbulu putih daripada mencari seorang wanita yang betul-betul jujur dan setia dalam bercinta. Ya kan, Nyonya? Izinkan saya bertanya pada Tuan. Oh, silahkan. Siapa yang paling jujur dan setia dalam bercinta? Lelaki barangkali? Ya, lelaki tentu saja. Lelaki? Tepat.
Lelaki yang paling jujur dan setia dalam bercinta. Ya. Ini berita baru Tuan. Bagaimana Tuan bisa sampai pada kesimpulan bahwa laki-laki itu jujur dan setia dalam bercinta? Sementara persoalan sudah sedemikian jauh. Yang dapat saya katakan, suami sayalah laki-laki yang terbaik. Saya mencintainya dengan penuh perasaan. Segenap jiwa raga saya, cinta kasih saya, dan semua harta benda saya. Saya menyembah kepadanya seperti seorang kafir. Tapi apa yang terjadi Tuhan? Laki-laki yang terbaik itu telah mengkhianati saya dengan segala kesempatan yang ada. Dan ketika dia mati, saya temukan banyak surat-surat cinta dari perempuan-perempuan lain. Ketika dia masih hidup, dia selalu memperolok-olok saya. Dia bercinta-cintaan dengan perempuan-perempuan lain di hadapan saya. Dia remukkan hati saya. Dia habiskan kemudahan saya dan semua harta benda saya habis. Dia kejam, tidak jujur dan tidak setia. Tapi saya toh akan tetap setia kepadanya. Dan saya akan mengurung diri saya di sini, di antara 4 dinding tembok ini sampai mati. Hah? Nyonya berkabung? Iya. Hah? Nyonya. Cerita apa pula ini Nyonya? Jangan dikira saya tidak mengerti kenapa Nyonya memakai baju berkabung seperti itu. Hah? Mengurung diri Nyonya di antara 4 dinding yang sempit ini. Oh, atau Nyonya mau meniru dongeng? Iya. Meniru dongeng. Hah? Seorang penunggang kuda lewat di depan puri. Dalam hatinya ia berkata, disinilah tempat tinggal sang putri Chandra Kirana. Demi cintanya pada suami, ia rela mengurung dirinya hidup-hidup dalam 4 dinding yang sempit ini. Sandiwara macam apa ini Nyonya? Apa yang Tuhan maksud dengan berkata begitu? Nyonya telah mengurung diri Nyonya di antara 4 dinding yang sempit ini. Tetapi sementara itu, Nyonya tidak pernah lupa mempersolek diri Nyonya. Lancangnya Tuhan ini. Nyonya jangan membentak saya. Saya bukan bendahara Nyonya. Saya ini orang yang biasa terus terang mengeluarkan isi hati. Dan saya harap Nyonya tidak menjerit. Saya tidak menjerit. Baik, kalau begitu bayar uang saya. Tapi apa daya saya? Saya tidak punya uang kontan. Jadi Nyonya masih tidak mau membayar? Tidak mau. Nyonya, karena saya bukan suami Nyonya, saya harap jangan bikin ribut. Apa? Alis matanya, dadanya, aku tak tahan lagi, gawat ini. Apakah Tuhan bermaksud di sini terus? Oh, iya, saya akan tetap di sini. Dengan hormat, pergilah dari sini. Dengan hormat, bayarlah uang saya dan saya akan pergi. Tapi apa daya saya? Saya tidak punya uang. Bayar. Tidak bisa. Nyonya, sekarang Nyonya mau apa? Hah? Mau apa? Saya tidak bisa membayar. Baik. Mau menantang saya? Ya. Hah? Ya. Tuan, jadi Tuan merasa gagah, lalu saya takut pada Tuan. Loh, dalam hal ini saya tidak mengecualikan diri Nyonya itu seorang wanita. Seorang seks yang lemah katanya.
Orang kasar, biadab, tak tahu tata krama. Inilah saatnya untuk membongkar tabir wanita. Kalau selama ini Nyonya hanya beranggapan hanya laki-laki saja yang memerlukan kepuasan, itu salah besar Nyonya, salah besar ya. Padahal antara wanita dan laki-laki ada persamaan. Ya, dan inilah buktinya. Sekarang ini. Jadi, Tuan menantang duel atau bagaimana? Duel? Ya, Oh, baik, ayo duel. Pukul saya, silakan. Ayo. Ayo dipilih. Ayo. Ini. duel, jangan duel dulu Tuan. Loh? Saya tidak biasa dalam bertinju. Lalu? Tapi suami saya punya banyak senapan di rumah. Lihat saja ke dalam. Betapa banyak menjangan dan babi hutan yang mereka tembak. Dan senapan itu akan menghancurkan Tuan. Cuman senapan? Silahkan ambil Nyonya. Dengan senang hati akan kutembak keningmu. Semoga Tuan dimakan setan. Semoga Tuhan dimakan setan. Akan aku tembak alis matanya yang bagus itu. Aku ini bukannya pemuda hijau yang sentimental. Aku juga tidak banyak cincong. Bagi saya tak ada seks yang lemah. Ya. Tuan, saya mohon Tuan. Tuan telah membuat saya takut dan saya hampir mati Tuan. Apalagi sekarang Tuan malah minta duel. Saya mohon Tuan. Ya, duel. Loh, jangan duel Tuan. Itu bahaya Tuan. Saya mohon jangan duel Tuan. Mador, sini. Aduh, Sini kamu ya. apa Tuan? Waktu dia marah. Nyonyamu itu menatapku dengan begitu hebatnya. Ya, baru kali ini Mandor, aku melihat wanita yang seperti itu. Ya, duel. Aduh, jangan duel loh Tuan. Jangan duel, itu bahaya. Saya mohon Tuan, jangan duel ya Tuan. Sudah. Jangan, mohon. Jangan. Gak usah jangan. ikut campur ya, kamu ya. Jangan. Pergi. Tapi jangan duel Pergi. ya. Jangan, Hei, aduh. Mandor. Jangan. Inilah senapannya. Aduh, bahaya ini. Aduh, bagaimana? 5 langkah, Tuan boleh tembak. Oke. 1, 2, 3. Stop, jangan Tuan. Jangan, ini bahaya. minggir. Bahaya. Ku tembak jidatmu, Mandor. Saya Gak usah ikut Pak campur Lurah. kamu. Pak Lurah. Loh, ayo. Jangan menembak dulu Tuan. Kenapa lagi? Saya tidak biasa dengan senapan ini. Loh, Tolong ajarkan dulu caranya menembak. baik Nyonya. Akan saya ajarkan bagaimana caranya menembak yang benar. Kemari senapannya ya. Oke. Nyonya. Senapan ini kaliber 876. Sangat bagus untuk menembak burung di udara, gajah, dan tikus. Silahkan. Ya. Popor tepat di bahu. Oke. No, tangan jangan kaku-kaku begitu dong ya. Yang santai saja, relax. Saya ini nggak gigit kok Nyonya. Oke. Ya, kepala miring sedikit. Miring lagi. Sedikit lagi. Alis matanya sungguh wanita yang sejati. Sudah, Maaf Nyonya. Ya, sekarang tarik nafas pelan-pelan. Kemudian bidiklah. Oke? 1, 2, 3. Bagaimana? Enak bukan? tidak enak. Kita menembak di luar saja. Sebentar Nyonya, sebentar. Saya itu belum mengajarkan bagaimana caranya menembak di udara. Terlalu, itu kan tidak perlu. Perlu, sebab itu adalah urusan saya Nyonya.
Tuan takut ya? Jangan begitu Tuan yang terhormat. Saya belum merasa puas sebelum peluru ini menembus dahi orang yang saya benci. Apakah Tuan takut? Iya, saya takut Nyonya. Bohong. Kenapa Tuan takut? Sebab, bagaimana saya harus mengatakannya? Sebab saya suka pada Nyonya. Apa? Tuan suka kepada saya? Iya, Berani ya bilang suka pada saya? Keluar! Nyonya, apakah Nyonya masih marah terhadap saya? Saya jangan disalahkan kalau saya ini bilang Nyonya punya hutang pada saya. Saya juga jangan disalahkan kalau saya ini hampir jatuh cinta seperti anak sekolah. Saya hampir jatuh cinta pada Nyonya. Pergi! Ku tembak nanti! Tembak, silahkan tembak Nyonya, tembak. Nyonya tidak mengerti bukan bagaimana bahagianya saya mati oleh senapan yang dipegang tangan yang mulus itu. Nyonya juga tidak mengerti betapa senangnya saya mati di hadapan mata yang menggairahkan. Nyonya. Harap Nyonya ketahui, saya masih priayi loh Nyonya. Saya punya ladang jagung, kebun teh, peternakan kuda, sapi, kambing, dan kucing. Nyonya, maukah kau menjadi istriku? Tidak! Aku benci pada Tuan. Mana ini? Mandor. Pak Mandor. Nyonya, saya sudah 5 tahun tidak jatuh cinta lagi seperti ini loh Nyonya. Betul, dulu 12 wanita itu memang telah saya tinggalkan. Tapi 15 wanita meninggalkan saya Nyonya. Saya sudah meniarap ke lantai seperti anak yang tolol. Aduh, saya sudah gila seperti setan. Saya sudah seperti tikus yang terperangkap. Aku sudah seperti kereta yang terkait dengan kereta yang lain. Nyonya. Jadi pikirkanlah dulu sekali lagi ya. Kemudian putuskanlah ya atau tidak. Jadi bagaimana Nyonya? Tidak, ku tembak kau nanti. Baiklah. Kalau begitu, saya akan pulang saja ke desa. Ya, pulanglah. Saya sudah tidak diharapkan lagi di sini. Selamat tinggal, Nyonya. Tunggu. Ada apa, Nyonya? Tidak. Pergilah. Baik. Tapi tunggu dulu Tuan. Iya Nyonya. Tidak. Saya benci kepada Tuan. Kalau Tuan tahu betapa bencinya saya pada Tuan. Jari-jari tangan saya ini linu memegang senapan ini. Kenapa masih berdiri di situ? Keluar! Selamat tinggal, Nyonya Murtopo. Kenapa pergi? Tunggu Tuan. Jangan pergi Tuan. Kalau Tuan tahu bagaimana perasaan saya pada Tuan. Jangan pergi.
Nyonya. Halo Nyonya. Nyonya. Saya bahagia mendengar ucapan Nyonya. Oh Nyonya, besok pagi panen kopi akan tiba. Lalu saya akan bayar itu bunga kepada bank. Kemudian muncullah Nyonya. Oh Nyonya Murtopo. Piu piu. I love you Nyonya. Oh Nyonya. Ya Tuhan. Pak Darmo, bilang sama orang-orang, si Kliwon jangan diberi rumput hari ini. Loh, jangan diberi rumput. Iya, jangan diberi rumput. Diberi. Celup. Jatuh cinta berjuta rasanya, rahasia biar malam terbayang panjangnya. Oh jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah nampaknya. Dia jauh, aku cemas tapi hati rindu. Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah. Dia aktif, aku pura-pura jual mahal. Dia diam, aku cari perhatian. Oh repotnya. Jatuh cinta berjuta nikmatnya, dipandang dibelai amboi rasanya. Jatuh cinta berjuta nikmatnya, menangis tertawa karena jatuh cinta. Oh asiknya.